Kebutuhan akan jalinan komunikasi di kalangan sivitas akademika terhadap lingkungan kampus, serta penyebaran informasi yang semakin intens kepada audiensnya, menjadikan Yayasan Widya Tama memandang perlu untuk membangun media audiovisual berupa televisi kampus yang dijadikan sebagai media penyampaian pesan kepada masyarakat sekitar kampus. Bermula pada tahun 2007, ide untuk membuat TV kampus berasal dari Bapak Budiman dan rekan di Fakultas DKV. Kemudian, mereka membahas ide awal ini bersama dengan Yayasan Widya Tama. Setelah itu, pengurusan semua soal administrasi dan legalitas langsung diurus kepada KPID Jabar. Pada tahun 2009, surat rekomendasi pun keluar dengan nomor 286-K-KPID Jabar-12-09 perihal kelayakan yang intinya bahwa televisi komunitas utama TV berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual telah dinyatakan layak. Sesudah surat rekomendasi keluar, para tim pun sudah memulai produksi sambil menunggu persiapan untuk on air. Dan akhirnya, pada tahun 2010, Utama TV pun resmi untuk on air. Visi dari Utama TV yaitu menjadi televisi komunitas yang terdepan di Jawa Barat dalam mewadahi aspirasi komunitas kampus. Misi dari Utama TV yaitu mewujudkan TV kampus sebagai Center of Excellence bagi Utama, menyelenggarakan penyiaran untuk layanan informasi, pendidikan, dan hiburan pada sivitas akademi utama dan masyarakat luas dalam rangka pencerahan, memberikan wahana pengembangan kreativitas mahasiswa dan dosen dalam proses belajar mengajar di kampus, khususnya memanfaatkan multimedia, serta menyelenggarakan pelatihan atau learning by doing yang terkait dalam broadcasting untuk meningkatkan keterampilan personil dalam bidang industri komunikasi dan berbagai usaha terkait lainnya. Siaran dari Utama TV menjangkau wilayah Bandung melalui frekuensi 32 UHF. Untuk ke arah barat, Utama TV bisa dijangkau hingga wilayah Padalarang. Lalu untuk ke arah selatan, Utama TV bisa dijangkau hingga wilayah Soreang. Kemudian, untuk arah timur, Utama TV dapat dijangkau hingga Ranca Ekek, dan untuk arah utara dapat dijangkau sampai wilayah Dago Pakar. Utama TV lahir dan dikembangkan dengan idealisasi dan motivasi untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat, terutama di sekitar lingkungan komunitas kampus, untuk bersama-sama maju mendapatkan wawasan cakrawala informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang seluas-luasnya. Universitas Widya Tama adalah salah satu institusi pendidikan terkemuka di Bandung yang telah berdiri sejak tahun 2001 dan telah membangun reputasi unggul melalui integritas akademik di bidang ekonomi, teknologi, bahasa, dan desain. Universitas Widya Tama tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada keterbukaan informasi dan konektivitas dengan dunia luar. Disinilah tim Humas Widya Tama berperan sebagai jembatan komunikasi. Tim inilah yang mendokumentasikan setiap kegiatan, mulai dari berbagai kegiatan mahasiswa hingga acara-acara internal universitas. Tim Humas memastikan bahwa setiap kegiatan di Universitas Widya Tama tetap terdokumentasi dan tersampaikan dengan inspiratif kepada dunia luar. Adapun struktur organisasi lapangan kerja antara lain Ahmad Badrudin SST sebagai Kepala Produksi, Ditya Kusnawira SST sebagai Kepala Pasca Produksi, Budi Setia Nugraha SE sebagai Teknisi. Tujuan dari praktek kerja lapangan itu untuk menyiapkan kita sebagai siswa SMK menjadi lebih siap dan profesional di bidangnya. Caranya dengan terjun langsung bekerja di dunia industri itu sendiri. Ini merupakan hal yang penting untuk memastikan apa yang siswa pelajari di sekolah itu sejalan dengan apa yang dunia industri butuhkan. Selain itu, siswa juga dibekali dengan etos kerja, skill, dan ilmu yang wajib kita punya. Intinya, praktik kerja lapangan dimaksudkan supaya siswa lebih siap menghadapi dunia kerja di masa depan. Selama saya PKL 4 bulan ini, saya udah megang kayak kameramen, editing, ketik ulang buku konten, terus thumbnail yang kayak gitu. Tapi lebih sering dominan ke kameramen. Bagian megang kamera yang kayak gitu, tiap liputan acara. Acara paling berkesan ada beberapa, contohnya kayak Pratama, kesan pas Pratama, paling kita bisa berinteraksi langsung sama mahasiswa baru. Justru itu yang bagian seru-serunya. Jadi saat kita liputan, bagian kameramen ngeliput mahasiswa baru itu, justru mahasiswa barunya itu yang nganggep
kita itu mahasiswa bagian di Widya Tama. Padahal kita cuma anak PKL aja. Anak-anak yang mahasiswa baru itu beranggapan bahwa kalau kita ini adalah mahasiswa di Widya Tama gitu. Jadi itu sih bagian part serunya. Kalau acara-acara kayak Disnatalis, acara ulang tahun kayak gitu, itu juga seru karena kita juga bisa tahu pejabat-pejabat yang penting itu siapa aja karena pada datang gitu kan. Jadi kita bisa ngapalin muka-muka pejabat yang punya tingkatan yang tinggi lah. Apalagi kalau nggak dapat ini ya. Nah, kalau dapat ini udah itu tambah excited lagi buat ngelakuin jobnya. Justru ini adalah bensin gitu. Itu adalah pemasukan. Kalau nggak ada ini tuh agak fokus gitu ya. Itu aja sih pertama sama Disnatalis. Kalau di acara kayak gitu lebih sering ke bagian kameramen. Kalau soft skill bisa nge-upgrade percaya diri dari diri sendiri gitu. Jadi bisa ngontrol pas kita di depan banyak orang. Contohnya pas pertama tadi lagi banyak orang, mahasiswa baru, terus kita harus megang kamera di depan sendiri gitu kan. Harus kayak gimana, jangan kelihatan kikuk, jangan kelihatan gak bisa dalam mengoperasikan kamera gitu kan. Jangan kelihatan pelengak-pelenguk lah dilihat banyak orang, soalnya takutnya orang lain ngelihat kita sebagai kameramen dilihat kayak amatir, kayak yang nggak bisa gitu. Jadi kita harus biasa aja lah dalam mengoperasikan kamera di depan. Kalau kayak gitu harus percaya diri. Jadi orang lain juga beranggapan bahwa kita itu bisa dalam mengoperasikan kamera. Jadi percaya diri yang bisa dari soft skill. Terus adaptasi di lingkungan baru meskipun nggak berbeda jauh. Contohnya di lingkungan sekolah sama di lingkungan kampus ini emang nggak beda jauh adaptasinya. Jadi sama-sama kayak di sekolah aja gitu. Bedanya cuma kalau di sekolah tuh siswa terus guru. Kalau di sini kan kampus, bedanya cuma mahasiswa sama rektor yang kayak gitu-gitulah, yang jabatannya tinggi. Gak beda jauh sama lingkungan sekolah. Jadi adaptasinya juga nggak begitu signifikan banget, masih di lingkungan sekolah lah kayak gitu. Hard skill paling dari kameramen kan emang lebih seringnya dari ke megang kamera gitu ya, megang kamera bagian liputan-liputan lah istilahnya mah. Jadi emang biasanya ngeliput bawa-bawa kamera gitu, terus di situ juga lebih ngulik lagi kayak HXR kayak gimana ngulik-nguliknya, kamera NX kayak gimana ngulik-nguliknya. Jadi lebih banyak keliputan, ambil job desk kamera, terus ya banyak ngulik-ngulik juga gimana cara setting ini, setting itu gitu kan. Terus open menunya gitu kan, banyak ya di menunya dalam angle, terus momen-momen yang jangan dilewatin lah, bisa gercep dalam segala hal, bisa gercep, takutnya ada momen yang kelewat, terus kita harus cepat-cepat ngambil momen tersebut. Itu aja paling kalau hard skill, jadi lebih gercep lagi, terus bisa setting kamera kayak gitu-gitu. Yang saya lakukan selama PKL 4 bulan di sini tuh, saya tuh seringnya di editing video, foto, audio, desain grafis, terus sering mewawancarai di kegiatan-kegiatan, dan saya juga fokus di websitenya Universitas Widya Tama dalam bikin berita. Yang pertama menurut aku tuh di Pratama, karena di sini tuh kita bisa berinteraksi secara langsung sama mahasiswa baru gitu. Aku juga di sana ngewawancarai mereka gitu, gimana aja kesannya selama Pratama di sini. Terus yang kedua itu di Disnatalis, karena kita bisa ngelihat dan ngeliput secara langsung kayak sidang senat, sama ngelihat petinggi-petinggi yang ada di Universitas Widya Tama ini. Sama yang terakhir, yang ketiga, menurut aku di 17 Agustusan ya, karena di sini tuh kita melihat upacaranya tuh di sini sama lomba-lombanya tuh pasti ada bedanya dengan yang lain gitu. Soft skill yang aku kembangkan selama PKL ini, yang pertama tuh aku bisa lebih percaya diri, karena biasanya tuh kan kayak kurang percaya diri, tapi di sini tuh karena kita di lingkungan kampus harus ketemu sama banyak mahasiswa, petinggi-petinggi kayak rektor, kayak gitu, jadi kita tuh harus percaya diri gitu, nggak boleh malu-malu gitu. Terus yang kedua, aku sih lebih meningkatnya di public speaking, karena aku sering mewawancarai gitu, jadi aku harus bisa public speaking lebih baik gitu. Sama yang ketiga,
aku diadaptasi karena di sini itu lingkungan kampus juga, jadi adaptasinya tuh harus lebih cepat. Hard skill yang aku tingkatkan selama di sini tuh aku dalam video editing, karena di sini tuh kan harus beresnya tuh kayak 2 hari gitu. Kalau biasanya di sekolah kan dikasih waktu tuh bisa maksimal seminggu, tapi di sini tuh maksimal 2 hari, dan itu jadi lebih baik lah gitu, lebih cepet. Terus sama aku di sini fotografi jadi lebih baik, yang biasanya di sekolah settingannya auto, di sini belajar sedikit-sedikit settingan manual. Sama yang terakhir, aku di sini bisa editing foto, audio, sama bisa bikin berita di websitenya Universitas Widya Tama gitu. Selama PKL di sini aku udah dikasih tugas sebagai fotografer atau biasa dokumentasi foto di setiap kegiatan, kemudian wawancara, transkrip, kemudian bikin konten harian, bikin thumbnail, editing video maupun foto. Beberapa pekerjaan atau tugas yang belum aku coba itu sebagai kameramen video liputan, kemudian feature itu biasanya sama mahasiswa, tapi Jenal sudah mencoba lalu membuat prompt untuk berita. Sebenarnya acara di Universitas Widya Tama ini kegiatannya banyak banget ya. Terkadang dalam satu hari itu bisa 2 atau 3 kegiatan ya. Jadi full lah jurnal teh. Yang pertama Widya Tama Open House, kemudian yang kedua Dies Natalis atau hari ulang tahunnya Widya Tama. Nah, yang paling berkesan menurut aku itu Pratama 2025, yang dimana acara itu dilaksanakan selama 4 hari. Di hari pertama itu dilakukan secara daring. Hari pertama itu kegiatannya pembukaan secara resmi atau sidang terbuka, sidang senat. Aku selama Pratama 4 hari itu full sebagai fotografer atau biasa mendokumentasikan kegiatannya untuk kebutuhan website Widya Tama, kemudian buat thumbnail, kemudian hari kedua itu di tanggal 22 September, yang dimana mahasiswa baru itu datang langsung ke universitas untuk melaksanakan ospeknya. Kemudian ada pemateri yang disampaikan oleh Agatha Chelsea. Kemudian ada penampilan-penampilan dari UKM di Universitas Widya Tama. Kemudian ada penyampaian materi tentang penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang dari sahabat rekan sebaya. Kemudian di hari ketiga itu adalah acara puncaknya karena Widya Tama mendatangkan bintang tamu, yaitu Shakira Pierre. Seperti biasa aku foto-foto gitu kan. Kemudian ada pemateri lagi dari Kak Jovi. Kemudian terakhir yaitu acara penutupan Pratama 2025. Soft skill aku di sini yaitu kepercayaan diri ya. Pas waktu acara Pratama, aku sebagai fotografer harusnya ke depan gitu kan, foto langsung ke depan. Tapi saat hari pertama dan hari kedua itu aku fotonya di atas kan, jadi kayak ngumpet lah gitu. Terus kata Pak Budi, katanya fotonya jangan ngumpet terus, coba ke depan, di bawah katanya gitu. Di sana aku memberanikan diri. Menurut aku memang sih fotonya jadi lebih bagus, lebih jelas gitu kalau ke depan. Untuk hard skill foto sih, karena lebih sering foto ya. Di sini aku belajar tentang komposisi, kemudian tentang segitiga exposure, itu benar-benar diasah di sini supaya fotonya tidak ghosting dan semacamnya lah. Di editing ada perkembangan supaya ngeditnya lebih cepat gitu. Soalnya di sini dimaksimalkan 2 hari sudah selesai. Itu tuh udah dari thumbnail, terus judul, third, videonya juga harus selesai, audionya, dan sebagainya lah. Jadi untuk pekerjaan saya selama PKL 4 bulan ini adalah saya bekerja sebagai kameramen, terus editor, fotografer, video switcher, transkrip, dan juga saya sempat mengetik ulang buku tentang konten harian. Untuk pekerjaan yang saya sering kerjain sih di bidang editor dan kameramen. Untuk acara yang paling berkesan menurut saya ada 2, yaitu PKM Pak Ismail. Di sana saya untuk pertama kalinya diajak untuk liputan di luar. Dan untuk acara yang paling berkesan menurut saya yang kedua adalah acara Pratama.
dikarenakan di acara Pratama sendiri saya dipercayai untuk mencoba menjadi video switcher selama 2 hari. Dan di Pratama juga saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu yang menurut saya itu sangat berguna bagi saya. Dan di acara itu juga menurut saya yang paling berkesan itu penampilan dari UKM itu sendiri, dikarenakan talent-talentnya sangat energik dan sangat excited banget dalam menampilkan penampilan mereka. Untuk soft skill sendiri yang meningkat menurut saya adalah percaya diri. Dikarenakan dulu waktu saya masih sekolah ya, itu cenderung kalau foto itu agak gimana gitu ya kalau ngedeketin si audiensnya. Dan dari tempat PKL saya sekarang, saya lebih percaya diri untuk lebih dekat dalam memotret audiens yang saya ambil. Untuk hard skill-nya sendiri, saya lebih ke tahu mengoperasikan video switcher bagaimana, terus bagaimana setting kamera juga, dan itu benar-benar sangat berarti bagi saya. Beberapa pekerjaan yang saya dapatkan selama PKL di Widya Tama ini diantaranya menjadi kameramen, videografer, ataupun fotografer, kadang editor, kadang juga transkrip. Namun yang paling dominan itu kameramen, fotografer, dan videografer, sama editor. Acara yang paling berkesan bagi saya yaitu Pratama 2025. Jadi Pratama 2025 itu penerimaan mahasiswa baru di Universitas Widya Tama. Di acara Pratama ini ramainya luar biasa dan ramainya itu ricuh gitu loh. Justru itu yang bikin seru menurut saya. Kayak kita itu ngalamin langsung kerusuhannya kayak gimana, ributnya kayak gimana, sekaligus asiknya juga kerasa langsung gitu. Untuk soft skill sendiri, utamanya itu percaya diri. Saya jauh lebih percaya diri di sini dibanding di sekolah. Kalau kayak di sekolah itu, saya foto atau video itu kayak nanggung gitu, malu-malu gimana gitu. Beda sama di sini, saya lebih yakin sama lebih enak lah hitungannya di sini. Terus kemampuan berbicara juga lumayan juga di sini meningkat. Untuk hard skill-nya, pengoperasian kamera, editor itu lumayan meningkat juga. Kayak pengoperasian kamera itu saya bisa jadi lebih mantap di segitiga exposure-nya, terus bagaimana mengatur timing untuk mengambil objek yang cepat, terus untuk editing juga saya jadi lebih tahu editing yang cocok untuk liputan-liputan di Widya Tama gitu. Tanggapan saya untuk siswa-siswi prakerin di tahun ini dari Ciamis bagus ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah, terima kasih SMK Ciamis selalu memberikan, saya selalu mengirim siswa dengan keterampilan yang luar biasa baik ya, gitu. Mampu beradaptasi di tempat kerja, di industri dengan baik, mampu beradaptasi dengan sesama lingkungan, dengan yang ada di tempat kerja juga, maksudnya dengan karyawan-karyawan di sini. Terus berpenampilan yang bagus, yang baik ya, gitu, bisa mengikuti gitu. Terus ya tidak ada komplain selama ini gitu. Pesan ini pesan saya pribadi ya, bukan pesan dari ini. Jadi pesan saya pribadi untuk yang tahun ini yang PKL di Humas Widya Tama, saya harap sesudah dari masa prakerin tidak jadi tidak jadi kapok gitu untuk perihal video, audio atau wawancara selama di sini ya. Malah doa saya, harapan saya bisa bermanfaat ya untuk pribadi masing-masing, semua pengalaman yang ada di sini. Terus jangan, kalau memang yang siswa-siswa di sini mau ahli ya, berarti mau ke tingkat ahli, maksud saya itu berarti sesudah dari sini terus aja, terus berlatih, terus berkarya begitu, apapun bentuknya gitu. Harapan saya untuk siswa PKL selanjutnya di tahun selanjutnya,
adalah minimal sama seperti yang tahun ini, baik keterampilannya, kemampuan berkomunikasinya, kemampuan dalam beradaptasinya gitu ya, sopan santunnya, ramah tamahnya juga yang minimal sama seperti tahun ini, seperti itu. Selama ini sih siswa dari SMK Ciamis tidak pernah mengecewakan, malah saya merasa sangat terbantu dengan adanya job print dari SMK Ciamis. Terima kasih banyak untuk SMK Ciamis. Ya Robun, onere mukbangan mie gacuan. Ya. Tukang DJ. Ay, Pak.